Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas akhir dari mata kuliah pengantar teknik industri. Pertama, anggota kelompok saya sendiri Arwan Nugra Rahmatullah dengan NIM 10 20 12 33 04 70. Kemudian ada Christian Jeremy Hutasoid dengan NIM 10 20 12 33 03 22. Kemudian ada Teddy Freza Purba dengan NIM 10 20 12 33 04 03. Dan yang terakhir yaitu Yoga Kamiswara dengan NIM 10 20 12 33 03 83. Yang pertama yaitu perbedaan antara teknik industri, ilmu manajemen, dan teknik logistik. Teknik industri, ilmu manajemen, dan teknik logistik merupakan tiga bidang yang berbeda tetapi saling terkait dalam dunia bisnis dan industri. Teknik industri terdapat berfokus pada pengoptimalan proses sistem dan organisasi yang kompleks dan mempelajari metode untuk merancang, meningkatkan, dan menerapkan sistem terintegrasi orang, bahan, peralatan energi, dan informasi. Kemudian ada membahas bidang seperti manufaktur, perawatan kesehatan, transportasi, dan logistik. Yang terakhirnya yaitu menggunakan kombinasi teknik matematika, statistik, dan berbasis komputer untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang kompleks. Kemudian yaitu ada manajemen. Yang pertama, mencakup berbagai aspek perusahaan, termasuk organisasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan penting. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan penggunaan sumber daya, teknologi, dan metode untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada mencakup beberapa bidang seperti manajemen strategi, manajemen administrasi, manajemen organisasi, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen resiko. Yang ketiga ada teknik logistik atau digital supply chain. Yang pertama, berfokus pada perencanaan dan manajemen aliran barang, mengintegrasikan seluruh organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengedepankan prinsip keteknikan dan berkaitan dengan fisika dan matematika yang termasuk dalam ilmu eksak. Yang ketiga, melibatkan penelitian perencanaan dan perancangan sistem logistik dan SCM atau supply chain management. Yang terakhir, mencakup posisi kerja seperti logistik analisis, manajer logistik, manajer gudang, dan distribusi. Yang kedua yaitu ada keputusan yang dapat meningkatkan performansi sistem dari tiga sudut pandang keilmuan. Yang pertama ada teknik industri yang akan dibacakan oleh Mas Christian. Untuk Mas Christian, silakan. Oke, yang pertama ada teknik industri, peningkatan efisiensi produk. Alasannya mengadopsi teknik Lean Manufacturing atau Six Sigma dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan juga mengoptimalkan aliran produksi. Identifikasi dan eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dapat mengurangi biaya produksi. Juga ada inovasi produk dan diversifikasi. Alasannya, karena inovasi produk seperti pengembangan varian rasa baru atau diversifikasi produk dapat meningkatkan daya tarik pasar dan menghasilkan sumber pendapatan tambahan, mendukung performa sistem keuntungan. Yang kedua ada manajemen, mungkin bisa dibacakan oleh teman saya, Teddy Freza Purwa. Oke, yang keputusan di bidang manajemen ada dua, yaitu yang pertama peningkatan kualitas produk. Alasan kami memilih ini yaitu mengimplementasi sistem manajemen kualitas seperti ISO 9001 memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengawasan ketat terhadap bahan baku, pengujian produk, dan pelatihan karyawan akan mendukung perbaikan kualitas yang berkelanjutan. Keputusan yang kedua, manajemen rantai pasokan yang efektif. Alasan kami memilih ini yaitu untuk mengoptimalkan rantai pasokan
dengan pemantauan persediaan yang cermat, pengelolaan waktu siklus, pengadaan yang efisien, dan hubungan yang baik dengan pemasok dapat mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Mungkin dalam bidang teknik logistik akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yoga. Nah, kemudian ada keputusan teknik logistik digital supply chain, yaitu ada dua. Yang pertama ada sistem informasi manajemen logistik. Alasannya yaitu mengimplementasikan sistem informasi manajemen logistik yang terintegrasi untuk meningkatkan visibilitas atas rantai pasok dan mempermudah pengambilan keputusan. Sistem informasi yang baik dapat membantu mengelola persediaan, mempercepat proses pengiriman, dan mengurangi risiko kesalahan dalam manajemen logistik. Yang kedua ada optimasi rute distribusi. Alasannya itu menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan rute distribusi, mempertimbangkan faktor seperti lalu lintas, jarak, dan biaya bahan bakar. Optimasi rute dapat mengurangi biaya pengiriman dan waktu tempuh, dan meningkatkan efisiensi logistik. Nah, cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.